Baik, eh, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Jadi puasa ini kita mempelajari kalau asar adalah as-sohihul husna min ahkamis siyam. Memang sedikit bicara tentang beberapa hukum puasa. Kitab ini dikutip dari beberapa kitab standar ya, Fathul Bari misalnya, kemudian beberapa kitab-kitab yang lain. Yang itu oleh Syekh Abi Al-Hasan Muhammad bin Ahmad Al-Hamdani. Kemudian banyak sebenarnya kitab-kitab yang bicara tentang Fadail Syahr Ramadan, misalnya di At-Targhib wa Tarhib Ibnul Munzir. Kemudian banyak kitab-kitab yang lain, misalnya di Syarah Bulughul Maram ya. Di sana juga dijelaskan tentang beberapa fadail, keutamaan sholat ibadah bulan puasa. Ada lagi Dr. Ali As-Sobuni itu Al-Hajjun Nabawi fi Sholat Tarawih ya. Banyak itu yang secara khusus membahas tentang hal-hal yang terkait dengan tarawih dan bulan Ramadan. Ya, seperti yang saya Nasruddin Albani tentang sholat tarawih ya. Banyak itu. Kitab ini sedikit hanya dari sebenarnya kalau halamannya banyak 200 sekian ya. Mungkin kita hanya beberapa halaman, terbatasnya waktu ya, minimal nanti bicara tentang hal-hal yang terkait dengan fadhil ma warada fi fadli Ramadan, hal-hal yang terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Mempelajari hadis memang ini saya beri dalam pengantar. Dalam pertemuan ini saya ingin menjelaskan supaya jenengan tahu lah ya. Tahu hal-hal yang terkait dengan hadis. Apa sih hadis itu? Ma'wal hadis. Ya. Ada lagi namanya hadis, ada lagi namanya sunnah. Ya. Ada hadis, ada sunnah. Apa hadis itu? Ya. Ada hadis, ada sunnah. Ya, memang di dalam kajian ilmu hadis, di prodi ilmu hadis itu al hadis wa ulum. Jadi kalau kuliah itu misalnya di Madinah atau mungkin di Al-Azhar, di beberapa di Timur Tengah itu misalnya kuliahnya adalah jurusan al hadis wa ulum. Hadis dengan berbagai macam cabang-cabang disiplin keilmuan. Di dalam kitab yang bicara tentang hadis itu adalah salah satu MKDU ya, tentang ilmu hadis. Di sana dijelaskan apa hadis itu, macam-macam hadis ya, model hadis mutawatir, ada hadis ahad, kemudian hadis ahad dibagi lagi hadis sahih, kemudian ada yang mengatakan hasan, ada dhaif ya. Kemudian dhaif itu bagaimana penggunaan hadis dhaif ya. Ada lagi istilah namanya sunnah. Ya, apa bedanya antara sunnah? Ya, sunnah dengan hadis. Memang dua istilah itu hampir sama, tetapi ada perbedaan-perbedaan yang prinsip. Ada perbedaan-perbedaan yang prinsip tentang sunnah dengan al-hadis. Ya. Jadi ada ulama yang membedakan secara prinsipal tentang sunnah dengan hadis. Ya. Contohnya di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji dan Muhaddisin, pemikiran secara metodologis ya. Nah, di kalangan ulama-ulama hadis ini di dalam kitab ini disebutkan was sunnah. Ini saya beri pengantar ya. Sampai sama tulis, sama catat ya. Ben ngerti, sampai kan nggak boleh nih orang prodi agama. Jadi bisa ngomong hadis itu ngerti, sunnah ya. Nah, sekarang apa bedanya antara sunnah dengan hadis? Mafhumus sunnah wal hadis ya. Jadi memang ada yang membedakan, ada yang mengatakan hampir sama, tetapi ada yang mengatakan al hadisu amu minas sunnah ya. Sunnah itu apa? Sunnah itu dari kata-kata sanna. Sanna ya sunnu sunnatan ya. Makanya di dalam hadis disebutkan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha.
Jadi sanna itu artinya melakukan. Barang siapa melakukan sunnah, apa sunnah itu? Jadi ada yang mengatakan thoriqon qawiman, jalan yang tegak, jalan yang lurus. Ya, ada sunnatullah. Apa sunnatullah? Artinya hukum-hukum Allah, ya, perintahnya dan larangannya. Ya. Jadi ada yang mengatakan as-sunnah at-taqrir wal i'tiyad. Ada yang mengatakan makna sunnah secara bahasa itu apa? Sesuatu yang diulang-ulang. Sesuatu yang diulang-ulang. Ya. Ada yang mengatakan wa sunnatun nabi. Ya. Sunnah nabi itu apa? Sunnatun nabi jiryanul ahkam wa tiraduha. Berlakunya hukum. Ya. Berlakunya hukum. Ya. Sunnah nabi. Ya. Itu mana sunnah? Ya, ada sunnah secara bahasa mengatakan thoriqon qawiman. Jadi jalan yang tegak. Ya. Lafaz sunnah itu di dalam Al-Quran, lafaz sunnah dan sunan itu diulang-ulang sampai 17 kali. Wa dzikru as-sunnah wa sunnah fil Quran 17 maratan. Ya. Wa fil jamil mawadi yakunu al-ma'na al-ahkam ahkamullah al-jari al-muttaridah. Semua makna sunnah itu diartikan dalam semua tempat yang ada 17 tempat tadi itu disebutkan adalah maknanya adalah hukum-hukum Allah yang berlaku, ya, al-jari al-muttaridah, yang berlaku, ya. Nah, kemudian apa dikatakan sunnah itu? Ya. Kenapa di kitab Bukhari itu dikatakan hadis Bukhari bukan sunnah Bukhari? Ya, hadis Bukhari, hadis Bulughul Maram, hadis Arba'in, hadis Sahih Muslim, kitab Nailul Awtar, kitab hadis misalnya, kitab Subul Salam, ya, Tawdiqul Ahkam, ya, misalnya Ibanatul Ahkam, itu adalah kitab hadis, bukan kitab sunnah. Nah, adapun secara terminologi, maka saya katakan tadi itu ada mengatakan al hadis amu minas sunnah. Nah, sunnah itu adalah ma sodaro an Rasulillah, sesuatu yang muncul, yang keluar dari pribadi Rasulullah. Itu namanya sunnah. Jadi sunnah itu artinya secara ilmu hadis adalah ma'asodar, sesuatu yang keluar, sesuatu yang timbul dari diri Nabi, itu namanya sunnah. Ya. Ma'asodar an Rasulillah, sesuatu yang keluar dari diri Rasulullah, min qaulin, dari perkataan, ya, au fi'lin atau tindakan, au takririn atau keputusan, decision, ya, au sifatin khuluqiyah, ya, atau sifat yang menyangkut perangai. Khuluq itu artinya akhlak, etika Rasulullah. Min mabda'i bi'sati, dari awal, dari permulaan diutusnya Nabi hatta wafati, sampai meninggalnya Nabi. Itu namanya sunnah. Jadi lebih spesifik, ya. Jadi dikatakan as-sunnatu ma sada'a Rasulillah, sesuatu yang muncul, yang timbul dari pribadi diri Nabi, baik yang berbentuk ucapan, ya, kemudian tindakan atau keputusan atau sifat yang menyangkut perangai beliau, mulai dari Rasulullah diutus menjadi Nabi sampai meninggal, ya. Wa qad ta'tiya sunnah qaulan aw fi'lan minas sahabah. Dan kadang-kadang sunnah itu juga kadang-kadang diartikan ucapan atau tindakan dari para sahabat. Makanya dikatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Tarawih itu termasuk sunnah apa tindakan para sahabat. Di zaman Rasulullah namanya qiyamu Ramadan. Maka Umar bin Khattab mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Ya, yang pernah saya jelaskan itu. Ya, makanya di sini dikatakan wa qad ta'tiya sunnah qaulan wa fi'lan minas sahabat. Kadang-kadang sunnah itu berbentuk apa? Ucapan dan tindakan daripada para sahabat. Alaikum bisunnati, kata Rasulullah, ikutilah sunnatku, ya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan ikutilah sunnahnya para sahabat-sahabat mereka yang orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya. Makanya disebutkan di dalam hadis lain, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Jadi generasi yang terbaik adalah para sahabat, kemudian para tabi'in dan sahabat-sahabat berikutnya, ya. Maka untuk melihat bagaimana manaqib, untuk biografi kehidupan para sahabat itu banyak ulama menulis.
Di antara Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah kitab Al-Isabah bi Tamyiz Sahabat. Rasulullah tidak main-main. Ada seorang 10 sahabat. Saya punya kitab Al-Asyrah Al-Basyarah bil Jannah. 10 orang sahabat yang dijamin dapat lisensi dari Rasulullah masuk surga. Ya. Jadi gak main-main Rasulullah berikan rekomendasi. Coba sambil lihat di dalam kitab Arba'innya kecil tuh. Ya. Arba'innya kecil. Ada kitab namanya Hadis Arba'in yang disyarah oleh ada yang mensyarah kitab ini. Al-Qur'an itu Umdatul saya Abu Fuad Abdul Baqir apa itu. Imam Nawawi dalam kitab Arba'in itu mengatakan, "Man hafizu arba'in hadisan." Barang siapa yang hafal 40 hadis dalam kitab Arba'in itu dhamintu lahu bil jannah. Ya, aku jamin dia masuk surga. 40 hadis. Nah, maksudnya apal karena mengamalkan. Jadi apal itu apa? Konteksnya, tekstualnya aja mampu mengaktualisasikan nilai-nilai yang dikandung di dalam 40 hadis. Memang perlu. Saya nanti ke depan setelah semester ini saya buat nanti kelas itu ada semacam kelas-kelas apa istilah sekarang itu kelas-kelas yang nanti buat kelas hadis misalnya dari awal sudah, kemudian kelas juz 30, kemudian kelas kitab ya. Jadi biar nanti kompetensi ini itu jelas walaupun tidak begitu mendalam, minimal ya ada hadis hafal 40 hadis. Ya, jadi ada semacam spesifikasi. Rencana saya buat gitu. Dengan nanti model-model seperti mengirob. Saya punya kitab tentang tafsir Iqrabul Quran. Saya beli di beberapa juz di Makkah. Ya. Bagus sekali itu ya. Jadi ada semacam spesifikasi dengan segala keterbatasan ya. Jadi memang perlu itu ya. Jadi ini mana as-sunnah ya. Kemudian wa amal hadis ya. Jadi ini pengantar untuk mempelajari hadis. Jadi penting ya. Jadi penting ya. Wa amal hadis wa amu minas sunnah min haitsul mafhum. Hadis itu lebih general, lebih umum daripada as-sunnah. Ya. Innahu yazidu ala sunnah fi tanawul. Karena hadis itu lebih daripada sunnah dari segi cakupannya. Jadi mengatakan hadis itu lebih umum daripada sunnah karena cakupannya lebih luas. Sehingga dikatakan bahwa kullu ma sadara alin nabi hatta wal kana mansufan laisa ali alaman dikatakan juga apa? Hadis. Wa yatanafalu sifatin nabi al-khuluqiyah. Karena hadis mencakup pada sifat nabi yang mencakup persoalan khuluq ya, akhlaknya. Khalqiyah ya, jadi bukan khuluqiyah, khalqiyah. Khalqiyah itu ya ciptaannya. Rambutnya Nabi, kulitnya Nabi, ya, itu semua itu sama. Mereka selalu nih warnanya Nabi itu apa? Warna ireng atau kuning. Nabi rambutnya keriting, warnanya andan. Nabi itu orangnya pribadinya di dalam kita itu wangi buang. Ya. Jadi makanya disebutkan launi kulitnya Nabi, wajimi tubuhnya Nabi, wasyari dan rambutnya Nabi. Kalau Anda baca kitabnya Syekh Ali Al-Maliki itu, sahabat itu luar biasa, cinta kepada Rasulullah. Ya. Nek cukur rambutnya itu rebutan. Ya. Itu para sahabat. Bahkan riaknya itu kalau sampai dia untal karo sahabat. Ya mana digaji jimat ya. Ya. Nabi itu ternyata kalau kita banyak membaca literatur itu sampai darahnya Nabi ya. Ya. Ya, tabarukan seperti itu. Ya. Memang menjadikan pro kontra ya. Ya. Wasyari watuli dan tingginya Nabi. Ya, wasifati al-jibillah, sifat jibillah itu karakter, jadi karakter Nabi ya mau pribadi ini wong. Min khairu sihhati wa maradi, dari segi kesehatan dan sakitnya itu juga wa ma yamilu ilai min at-ta'am. Jadi kecenderungan Rasulullah itu apa? Itu bicara dikatakan hadis. Sering Nabi itu mangan apa? Daun apa? Ya. Ya, itu wasyarihi wa ma la yubabu apa yang tidak disukai. Itu adalah makna hadis. Nah, oleh karena itu itu dikatakan oleh kan disebutkan sedikit di sini wa ma'rifatun nabi bin kaisu hatta yusbika syaksu wa asru wa maraqib siratihi al-tamam bil wuduhi wal jalan. Jadi lebih universal mengetahui keberadaan Rasulullah ya
Jadi dari segi aspek saksu kepribadiannya, asalnya, tahapan-tahapan perjalanan hidupnya secara jelas itu wahada waktu ulama guna at-tasrih dan hadis was sunnah. Disitulah ada perbedaan antara hadis dengan sunnah. Ya. Nah oleh karena itu maka banyak ulama yang mendapatkan gelar. Seperti Sufyan As-Tsauri itu disebut dengan namanya Imamul Hadis, walaysa bi imamin bis sunnah. Ada sahabat itu yang mendapatkan sebuah katakan gelar, ya, sebuah katakan gelar, namanya Imamul Hadis, Imam Sufyan As-Tsauri. Ada lagi Imam bis sunnah, Al-Auza'i itu namanya Imam bis sunnah, ya, Imam bis sunnah, ya, walaysa bil Imamul Hadis, ya. Wa Malik bin Anas imamun fihima. Malik bin Anas adalah imam di dalam hadis dan sunnah. Ya, itu ada seorang imam yang banyak melakukan kritik terhadap hadis. Jadi kritik itu sesuatu yang biasa. Kritik dari siapanya? Dari segi hadisnya. Karena hadis itu mempelajari hadis itu rumit. Angin mempelajari hadis itu. Kenapa? Karena hadis baru dibuka 100 tahun setelah meninggalnya Rasulullah. Untuk melakukan verifikasi, memverifikasi terhadap kesohihan katakanlah validitas hadis itu tidak main-main. Sampai kalau baca di misalnya Imam Al-Bukhari misalnya, saya punya kitab Atlasul Hadis. Imam Bukhari malah melakukan petualangan jalan itu dari Bukhara, dari Tajikistan, Bukhara di Rusia ke Mesir, ke beberapa daerah. Ya. Maka muncul berbagai macam kitab takhrij, ya. Salah satu di antaranya, ya, adalah disebutkan wanulaqisu min anal hadis a'am min sunnah. Disebutkan hadis itu lebih umum daripada sunnah. Fakullu sunnatin hadisun. Ini ya poin penting. Semua sunnah dikatakan hadis. Ya. Walaysa kullu hadisin sunnah. Ya. Dan tidak semua hadis dikatakan sunnah. Was sunnatu ya ghayatul hadis. Bahwa sunnah adalah inti daripada hadis. Wasabratu dan buahnya. Ya. Wasunnah mayubidu al-qujub wal kurma. Ya. Sunnah itu ada yang memberikan memberikan kesimpulan hukum yang menyangkut persoalan wajib, haram, sunnah, makruh dan segalanya. Itu adalah as-sunnah. Ya. Kemudian sunnah di dalam fikih juga beda lagi. Kalau sunnah dalam fikih adalah mayusabu ala fa'ili wa la yu'aqabu ala tarikihi. Sesuatu yang mendapat pahala bagi orang yang melakukan dan tidak disiksa orang yang meninggalkan. Itu adalah sunnah. Ya. Perhatikan di dalam sebuah hadis itu, Rasul mengatakan andika sunnati wa man raghiba sunnati falaysa minni. Hadis ini panjang. Ya. Hadis ini panjang. Apa makna sunnah di situ? Ya. Manhajul Rasul, jalan hidup Rasulullah. Ada tiga orang sahabat, ja'aratun ila Rasulillah. Ada 3 orang sahabat datang kepada Nabi. Yatasa'aluna an akhwarin Nabi. Yatasa'aluna an akhwarin Nabi. Mereka melakukan investigasi terhadap apa? Terhadap keluarga Nabi. Apa sih Nabi itu? Ibadah apa Nabi? Keluarga Nabi yatasa'alun melakukan katakan penelitian kalau orang sekarang. Melakukan kajian, melakukan monitoring, survei terhadap Rasulullah. Akhirnya 3 orang sahabat ini mereka berikrar, anak usolli wala arkutu. Saya akan selalu sholat, tidak akan tidur. Yang satunya saya mengatakan anak asumu, ya, akan puasa terus. Yang ketiga adalah wa'tazilu bisa, dan saya nggak peduli dengan istri saya. Terus nggak tahu ngurusi kurang-kerewes persoalan yang menyangkut hubungan suami istri. Yang ketiga adalah dia mengatakan akan berpuasa terus. Nah, ketika mendengar seperti itu, akhirnya Rasulullah memberikan semacam antum alladzina taquluna kadza wa kadza. Sampeyan iki lho sing melakukan investigasi ke aku gini. Kemudian Rasulullah mengatakan andika sunnati wa man raqiba sunnati falaysa minni. Nikah adalah jalan hidupku. Jadi nikah itu manusiawi, fitrah manusia. Faman raqiba sunnati falaysa minni. Barang siapa yang suka terhadap jalan kehidupan itu Rasulullah, maka
termasuk dikatakan umat. Itu jadi hadisnya panjang dipotong ya, di akhir daripada hadis. Dan mempelajari hadis itu yang saya katakan sulit ya. Sulit mempelajari hadis. Maka di sana tadi dibedakan secara jelas antara hadis dengan sunnah ya. Hadis dengan sunnah. Perhatikan para imam madzhab itu, misalnya madzhabul arba'ah, imam madzhab 4 itu, seperti Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ketika ditanya, ya, bagaimana Anda ketika Anda memberikan putusan hukum? Apa kata Abu Hanifah? Aku tuh kitabillah. Tidak wajib. Aku akan berikan putusan hukum dengan ketentuan hukum di dalam Al-Quran. Idza wajadtu, apabila kau menemukan hukum di dalam Al-Quran. Kemudian faidalah itu, jika aku tidak menemukan, apa kata Abu Hanifah? Idza wajadtu akhadtu bi sunnati Rasulillah. Aku mengambil dengan sunnah Nabi. Ya. Bukan hadis. Maka di sana ada namanya sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Ya. Kemarin kitab yang kita baca itu ada sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Ada namanya sunnah, ada namanya mubah, ada namanya nafl. Ya. Kalau sunnah itu ya di sana sesuatu yang dilakukan Rasul, sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi minimal sampai awal ngerti tentang apa pokok perbedaan yang prinsip antara hadis dengan sunnah. Maka hampir seluruh madzhab itu sumber hukum kedua setelah Al-Quran adalah bukan hadis. Abu Hanifah mengatakan, fa'ilam ajitu akhadtu bi sunnati Rasulillah wal asar as-sihah. Dan beberapa asar itu artinya ada yang mengatakan asar itu sama dengan hadis, ada yang mengatakan asar itu qaulus yang sahih, alladzi fasad bi aidin nas, yang populer terkenal di kalangan para sahabat. Ya. Apalagi Abu Hanifah ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Abu Hanifah ini berada di Irak, di Baghdad kalau sekarang. Jadi Baghdad Irak itu adalah kota peradaban yang hancur gara-gara apa? Amerika. Ya. Pusat peradaban. Dulu kalau di Nahwu ada namanya Kufiyun, Basriyun, ya, sebagai pusat peradaban. Akibat ya, orang-orang mereka itu hancur, perpustakaan apa yang hancur. Ya, apalagi dengan ada namanya ISIS yang dibuat oleh mereka ya, hancur ya. Kemudian faidah dalam hadis kita bila sunnati Rasulih. Kata Abu Hanifah, kalau aku tidak menemukan di dalam Al-Quran dan Sunnah, aku lebih aqwali sahabat. Ya, aku akan mengambil dengan pendapat para sahabat. Ya, masih itu atau masih itu apa yang aku sukai. Ya, itu diantaranya. Ya, itu adalah saya katakan bahwa sumber hukum kedua adalah as-sunnah bukan hadis. Ya, jadi sunnah itu lebih spesifikasi. Ya. Man sanna sunnatan fi islami hasanatan, bahwa siapa yang melakukan sebuah tindakan punya gagasan pemikiran yang positif, kemudian maka orang itu adalah mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Ya, ada itu mana sunnah. Ya. Kemudian Imam Al-Maliki ya sebagai demikian juga sama. Imam Malik bahkan sumber hukum kedua adalah Al-Quran as-sunnah ijma dan qiyas. Ya. Imam Malik ya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i juga begitu. Imam Asy-Syafi'i adalah Quran, sunnah, ijma dan qiyas. Ya. Ini sangat ketat sekali. Imam Syafi'i mengatakan bahwa semua sunnah itu adalah kulluha hujjatun mutawatirah. Ya. Sebuah hadis, semua sunnah hujjatun mutawatirah wal ahad. Jadi hadis ahad juga sama. Hadis ahad itu adalah hadis yang rankingnya setelah hadis mutawatir. Nah, di sana ahad itu dibagi beberapa klaster-klaster. Ada hadis yang dhaif, ada yang sahih, ada sahih li ghairi sahih dzatihi, ada hadis hasan. Ya. Ada hadis hasan gitu. Kemudian hadis yang terkait dengan Ramadan. Jadi ada sebuah kitab ini. Kitab sekarang banyak ulama-ulama menulis beberapa kitab yang melakukan kritik terhadap beberapa hadis ya.
yang terkenal. Ada sebuah kitab Asyarul Ahadits al-Maudhu' wa Dhaifah ala Asilatil Khutbah wa Du'a. Hadis-hadis yang maudhu' dan dhaif yang populer, di kalangan para dai dan khatib. Jadi tukang-tukang ceramah itu, orang-orang khatib khutbah, kadang-kadang tidak selektif di dalam mengambil hadis. Ya, tidak selektif karena bahaya. Rasulullah itu pernah memberikan semacam warning. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan atas diriku. Artinya apa? Nabi enggak tahu jauh. Qala Nabi, qala Rasul. Ya. Enggak boleh. Apalagi ngambilnya dari buku terjemah yang tidak jelas. Hadis itu harus mempunyai referensi yang jelas. Misalnya Al-Jami' As-Sahih, Al-Bukhari misalnya, Sahih Muslim. Kitab-kitab itu banyak disarahi oleh para ulama. Ya. Misalnya minimal Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, dan kitab-kitab itu sekarang sudah banyak. Kita surah, kita yang memberikan penjelasan. Seperti yang saya ajarkan, kitab Bulughul Maram itu tulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani itu sekarang kitab itu disarai buahnya sekali. Antara lain ada yang disarai oleh Syekh Ali Al-Maliki, ya, Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, Ibaratul Ahkam. Disarai lagi namanya Bulughul Tuhfatul Kiram. Ya, ada namanya Tawdihul Ahkam 8 jilid. Ada namanya Nailul Subulus Salam, ya, As-Sun'ani gagak itu. Ada lagi disarai oleh Tuhfatul Kiram, ya. Banyak kitab-kitab yang mensarai hadis-hadis. Salah satu kitab yang hadis yang sering populer di bulan Ramadan yang oleh seorang ulama bernama Abu Amr Muhammad bin Abdul Malik Ar-Rabbi, di sini dipetakan. Jadi hadis dhaif dan bahkan maudhu yang populer di kalangan para dai dan para khatib. Ya. Di sini di dalam bab halaman 40 itu. Di antara beberapa hadis yang ditulis ya tentang Abu Syam, ya. Idza baqiya nisfu min Sya'ban fala tasumu. Hadisnya adalah hadis yang mungkar. Yang kedua adalah hadis sumu tasiku. Jadi hadisnya adalah dhaif, ya. Dhaif itu boleh, dhaif itu lemah. Hadis dhaif itu boleh digunakan. Ada 5 item kalau gitu. Ada kitab yang bicara hukum amal bil hadis dhaif. Ya. Sumu tasik itu dhaif, ya. Tapi boleh dhaif. Yang tidak boleh adalah maudhu. Hadis dhaif boleh digunakan boleh dipakai dalam hal yang terkait dengan fadhailul amal. Yang bukan bicara tentang halal haram, bukan bicara tentang akidah, itu boleh. Ya. Tapi kalau hadis yang bicara tentang halal haram tidak boleh. Minimal hadisnya adalah hadis sahih, ya. Karena bicara menjadi dasar hukum, ya. Jadi hadis dikatakan sahih ada beberapa item. Di antaranya adalah hadis itu rawinya adalah orang yang sikoh, tidak cacat, punya kuat hafalannya, adil, dhabit dan segalanya. Tidak mudah orang meriwayatkan hadis, ya. Itu di antaranya. Ada lagi itu hadis tentang ini yang maudhu, ya. Ternyata hadis ini menurut kitab Asyarul Ahadits ini dikatakan hadis yang maudhu. Khamsun yuftirna as-shaim. Ya. 5 hal yang bisa membatalkan puasa. 1, wayang kutnal wudu, yang membatalkan wudu. Ternyata hadis ini saya lihat dalam kitab ini dikatakan maudhu. Al-kadibu dusta, wan namimah itu adalah adu domba, wal ghibatu ngrasani, wan nadru bil syahwatin, melihat pada perempuan dengan syahwat. Kemudian wal yamil kadibatu, sumpah palsu. Hadis ini dikatakan hadis maudhu. Ya memang rasional, ya. Jadi bisa membatalkan puasa. Menurut pemahaman saya, posone gak batal. Cuma mungkin kualitas puasanya adalah berbeda.
Kan ada puasa saumun khos, puasa khusus, kelasnya kelas elit ini. Jadi bukan hanya puasa perutnya, puasa mulutnya, puasa matanya, puasa hatinya, puasa telinganya. Ini adalah saumun khos. Ada saumun am. Saumun am itu puasa yang umum. Ya puasa ya tapi ya puasa kerana nih ngomong apa ya. Terus telinganya yang hati ini macam-macam. Hanya puasa perutnya aja gak makan. Itu namanya puasa am. Ada puasa puasul khos. Ini adalah puasa para ulia. Jadi mungkin di itu diantaranya. Kenapa penulis buku ini mengatakan hadisun maudhu di dalam kitab Villa Ali disebutkan dalam kitab Al-Ali. Wa qala maudhu'un as-Sa'id yani Ibnu Anba dikatakan majru. Wa fil fawaid dalam kitab Al-Fawaid juz 1 halaman 92. Berikutnya adalah hadis tentang awalu syahr Ramadan rahmah. Banyak itu para penceramah di TV dan di masjid-masjid itu. Awalu rahmah wa awsaduhu maghfirah wa akhiru itqu minan nar. Hadis ini akhwal hadis munkar akhraj Ibnu Asakir. Dikata hadisnya munkar. Kemudian Imam Al-Bukhari disebutkan dari kitab Ad-Du'afa. Hadis munkar itu termasuk di antara deretan hadis yang tidak bisa dibuat dasar hukum. Ya, wa Tailani ya. Munkarul hadis disebutkan dengan hadis yang munkar. Ada sebuah kitab namanya Rodi Abdomifa. Ya. Jadi mungkin hadis yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ada kitab Abdomifa. Ya. Ini yang terkait dengan beberapa hadis yang kemudian hadis yang populer lagi itu man aftar yaman min Ramadan min ghairu satin wala maratin la gadi syamutani wa insyaallah. Hadis dhaif. Secara hukum enggak pernah. Jadi barang siapa yang motel sehari bulan Ramadan tanpa ada alasan ya, maka tidak bisa dikodok selama setahun. Jadi setahun sedina itu kayak ditambal, dikodok baru setahun. Hadis ini adalah termasuk hadis yang dhaif, lemah. Kalau bicara hukum tidak bisa ini. Ya. Ad-dhaif akhraj Ahmad bin Musnadi. Ternyata Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Musnadnya. Wan Bukhari ma'alaqat bisawm. Yang Bukhari juga begitu. Ya. Kemudian ini adalah beberapa hal yang terkait dengan posisi daripada hadis ya. Minimal sebagai pengantar untuk menuju kepada ilmu hadis dari itu. Oleh karena itu maka Imam Asy-Syafi'i itu kan ada namanya qaul qadim dan qaul jadid. Jadi pendapat yang lama dan pendapat yang baru. Kenapa muncul itu? Karena Imam Asy-Syafi'i setelah mempelajari melakukan petualangan ya. Setelah dari mana? Irak dan sekarang dia pergi ke Mesir ngaji. Anda boleh bayangkan, Mesir itu kan mungkin naik unta atau naik apa ya, belum ada seperti sekarang. Ulama dulu itu luar biasa. Ya. Nah, maka muncul namanya qaul qadim dan qaul al-jadid. Ya. Pendapat yang lama dengan pendapat yang baru. Kenapa muncul pendapat yang baru? Karena ditemukan beberapa hadis-hadis yang dianggap lebih sahih. Dianggap lebih sahih. Maka ada beberapa mahasiswa yang melakukan penelitian tentang Imam Syafi'i. Ada kitab yang bernama Al-Imam Asy-Syafi'i Qaulai Al-Qadim fi Qaulai Al-Qadim wal Jadid. Imam Asy-Syafi'i dalam dua pendapat beliau tentang pendapat yang lama dan yang baru. Ini ada presentasi ditulis oleh seorang mahasiswa bernama Ahmad Nahrawi Abdus Salam. Pintar orang ini. Dalam program doktor di Mesir yang dengan judul mengangkat tentang penulisan atau pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i. Itu yang terkait dengan sebagai pengantar tentang hadis ya. Nah, demikian juga kita bicara tentang tentang puasa ini juga begitu. Jadi hadis-hadis yang memang karena bicara tentang hukum ya. Kalau bicara fadhail itu banyak. Kita yang bicara tentang fadhail amal ya. Ada kitab namanya Fadhail Amal. Ada kitab yang bicara khusus tentang fadhail amal. Jadi
amal-amal yang utama seperti dalam kitab At-Targhib wa Tarhib itu Ibnu Munzir itu ada di sana menjelaskan ada yang secara khusus. Nasruddin Albani misalnya dalam kitab Silsilatul Hadis As-Shahihah. Nasruddin Albani ini menulis kitab mata rantai tentang hadis-hadis yang sahih. Ya, bahkan di dalam kitab itu ditulis di pinggirnya itu. Hadisnya sahih, sahih dzati, sahih ghairihi. Hadisnya secara khusus, yang khusus toh. Kemudian dia menulis juga kita silsilatul hadis ad-dhaifah. Jadi mata rantai hadis-hadis yang dhaif. Ya. Itu ulama dulu itu luar biasa. Ya. Ulama dulu luar biasa. Di Sidogiri itu ada program kelas ya menghafal hadis toh. Saya baca di YouTube itu. Jadi ada kok ngapalno hadis dalam hadisnya apa? Hadis Bulughul Maram. Orang sih ngapal. Dari awalnya dari sampai akhirnya hampir 1.500 hadis. Jadi memang ada semacam klaster-klaster seperti itu perlu itu. Jadi kompetensinya itu jelas, ya kompetensinya itu jelas, ya itu diantaranya. Bahwa antus salam, ya. Kemudian ada silsilatul hadis ad-dhaifah. Nasruddin Albani juga begitu menulis gitu. Sekarang banyak kita yang surahul hadis, ya. Kita yang syarah hadis. Ya. Baik di sini kemarin kita sudah sedikit berbahas tentang tentang hadis yang bicara tentang puasa itu yang ada beberapa riwayat. Ya, kemarin kita sudah bahas tapi hadis sahih. Jadi hadis yang bicara tentang keutamaan puasa itu. Memang hadis yang bicara puasa itu ada beberapa redaksi yang berbeda. Rasul mengatakan ada 3 riwayat. Man qama Ramadan iman waqti sahabat kufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah pada bulan Ramadan, maka man qama Ramadan, qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan itu ya tarawih, kemudian darus, wiritan, iktikaf, zikir itu adalah qama Ramadan. Lebih umum ini. Ya. Baik tarawihnya kilat, ya. Apa tarawih setengah kilat, ya. Ya, apa tarawih versi 11, versi 23, ada versi 33 itu. Ada versi 33. Kalau itu ada di dalam kitab Al-Hajjud Nabawi Suri Tarawih. Orang situ ya, boleh aja. Ya Ramadan, orang hadis itu. Ya. Ulama Mekah, Madinah itu supaya ganjaran diimbang karo ning Mekah maka melaksanakan apa? 33. Ya. Itu adalah amal ahli Madinah. Nah, oleh karena itu maka Imam Malik di dalam mengambil hukum itu adalah di samping Al-Quran, As-Sunnah adalah amal ahli Madinah. Jadi praktek ibadah perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Madinah. Kenapa? Karena Madinah adalah merupakan sumber hadis. Disitulah muncul produk-produk hukum. Langsung manbaul wahyi. Ya. Pembentukan hukum itu ada di kota Madinah. Makanya di dalam Al-Quran ada namanya ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang mana di kawasan kota Madinah. Ya. Man qama Ramadan iman waqti sahabat. Ada lagi man shoma Ramadan iman waqti sahabat. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan karena Allah, ya. Waktu sahabat semata-mata mengharapkan itu Allah Ta'ala. Ada hadis lagi yang berbicara man qama Lailatul Qadri. Barang siapa yang ibadah dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Ya apa sampai Lailatul Qadar? Yang mulai dari awal sampai akhir. Jadi memang di dalam hadis itu ada mengatakan fil awakhir, ya. Ada 10 akhir bulan Ramadan. Memburu bulan Ramadan Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan oleh selikur, selama itu likur. Ya, makanya kalau di Mekah itu ada likuran kurban di Mekah. Luar biasa. Saya pernah di sana. Sama Nabi Taraweh, budal itu angka lenggon. Di Mekah itu berburu dengan Lailatul Qadar. Ya, itu di Mekah. Dan di Mekah itu luar biasa. Jadi uang sampai di masjid gak usah boleh tajilan kan. Menengnya mesti dikai. Ya, kurma, susu, ya. Ayo sama-sama duduk sambil baca Quran. Orang petugas. Saya sudah melakukan investigasi beberapa anak muda. Ya.
jadi berebut pahala di bulan Ramadan. Bahkan kalau tidak keliru, orang umroh Ramadan itu lebih ramai pada di luar Ramadan. Karena apa? Tadi itu mencari berburu dengan Ramadan. Man qama lailatul qadri, ibadah dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Baik, saya kira itu sudah ada suara dari Bursaina. Mudah-mudahan ini pengantar sebagai awal untuk mempelajari hadis ini dapat juga sebagai paham ilmu ya. Mudah-mudahan puasa kita terima oleh Allah. Saya kira itu. Kita itu dengan doa kafaratul. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa bika astaghfiru awwala kali fi hikmatika wa bidamni aghfir li dhunubi wa la yaghfiru illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diterima puasa kita, dan mudah-mudahan seluruh kegiatan yang kita lakukan ini dalam menjadi nilai ibadah yang menjadi lebih pada bulan Ramadan. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.